Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 92. Makan rujak. Alisa membuka pintu ruangan suaminya. "Assalamualaikum," ucapnya masuk ke dalam ruangan tersebut. "Waalaikumsalam," ucap Atara tersenyum saat memandang istrinya yang baru pulang dari kampus. "Baru pulang," ucapnya minta istrinya agar mendekat dengannya. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Alisa berjalan mendekati suaminya yang duduk di kursi kerjanya. Atar menepuk pahanya agar istrinya duduk di pangkuannya. Alisa tersenyum dan duduk di pangkuan suaminya. Alisa mencium pipi suaminya kanan kiri dan kemudian bibir suaminya. "Habi lagi sibuk ya?" tanyanya. Atar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Alhamdulillah, kerjasama perusahaan kita dengan klien yang kemarin Habi ceritakan itu disetujui. Perusahaan mereka mau bekerjasama dengan perusahaan kita," ucapnya yang tersenyum lebar memandang istrinya. Alisa tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. "Selamat ya Habi," ucapnya mencium bibir suaminya. "Ya sayang, terima kasih doanya," ucap Atara mencium bibir istrinya. "Iya Bi, janji Habi jangan lupa," ucapnya mengingatkan janji suaminya. Atar tersenyum dan mencium bibir istrinya. "Nanti kita beli," ucapnya. Bilanya sekedar beli perhiasan istrinya, pria itu tidak perlu menunggu menang tender. Namun istri polosnya tidak berpikir seperti itu. "Kalau kayak gini kerjaan kita cuma cium-cium bibir terus ya Bi. Bisa duduk di sofa aja ya," ucapnya. Atar tertawa saat mendengar ucapan istrinya. Istri Habi sekarang sudah pinter genit. Udah suka cium-cium bibir Habi, ucapnya tersenyum memandang wajah istrinya. Alisa tersenyum malu saat mendengar ucapan suaminya tersebut. "Mau makan di mana?" tanya Atara melingkarkan tangannya di pinggang istrinya. "Bisa, mau makan di sini aja Bi. Bisa capek baru pulang dari kampus," ucapnya begitu sangat malas untuk keluar. "Mau makan apa?" tanya Atar. "Tunggu ya Bi," ucap Alisa. Atar memandang istrinya. "Tunggu kenapa?" tanyanya. "Bisa mau bayangin dulu apa yang enak," ucapnya. Atar tersenyum saat mendengar jawaban polos istrinya. Pria itu kemudian menganggukkan kepalanya. Alisa masih duduk di atas pangkuan suaminya. Dia masih membayangkan apa yang sekiranya enak untuk dimakannya saat ini. Atar hanya diam sambil memandang wajah istrinya yang tidak berpikir sangat keras. Pria itu sedikit mengurutkan keningnya saat melihat ekspresi wajah istrinya. Hanya untuk memikirkan apa yang diinginkan istrinya saja, dia harus menunggu sampai 30 menit. "Bi, bisa sudah bayang-bayangkan apa yang enak," ucapnya. "Apa?" jawab Atar. "Bisa mau makan bakso," ucapnya. "Siang-siang gini makan bakso?" tanya Atar. Alisa menganggukkan kepalanya. "Baksonya yang jumbo nggak pakai mie," jawabnya. "Yang lainnya?" tanya Atar. "Rujak boleh ya Bi," jawabnya. "Makan bakso terus makan rujak juga?" tanya Atar. "Iya Bi, bakso ada rasa pedasnya. Terus juga kalau rujak itu ada rasa manis-manisnya. Pedas-pedas dan asam juga Bi. Isa pengen," ucapnya. "Ya udah, Habi pesan," ucapnya. "Bi, rujaknya isinya mangga muda sama kedondong aja. Terus juga jambu merah, yang lainnya nggak usah dipakai," ucap Alisa. "Terserah isi Habi maunya apa," ucapnya. Saat ini pria itu tidak memikirkan apa makanan yang baik untuk istrinya. Yang penting baginya istrinya mau makan. Itu sudah membuatnya senang.
Mengingat sejak kemarin selera makan istrinya menurun drastis, Atar mendapatkan laporan dari pelayan di rumahnya yang memberitahu tentang kondisi istrinya yang sulit makan. "Sari, masuk ke ruangan saya," ucap Atar saat menghubungi sekretarisnya tersebut. "Baik Pak," jawab Sari. Atar memegang sambungan teleponnya. "Selamat siang Pak, Bapak memanggil saya, ada apa?" ucap Sari yang berdiri di depan meja kerja bosnya. "Tolong pesankan saya makan siang," ucapnya. "Baik Pak, menu yang diinginkan apa saja?" tanya Sari. Atar menyampaikan kepada sekretarisnya apa saja menu yang dimintanya. Sari memandang Alisa yang duduk di depan bosnya saat mendengarkan bosnya memesan rujak. "Baik Pak, semua menu yang Bapak inginkan sudah saya catat. Saya permisi," ucap Sari. "Terima kasih," jawab Atar. "Sekretaris Habi sekarang udah nggak seksi lagi ya Bi," ucap Alisa memandang sekretaris suaminya yang sudah pergi meninggalkan ruangan. Atar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Kenapa penampilannya bisa berubah gitu?" tanya Alisa yang begitu sangat penasaran saat melihat perubahan drastis sekretaris suaminya. "Enggak tahu," jawab Atar. "Mungkin udah bosan ya Bi buka-bukaan," ucap Alisa yang tersenyum memandang suaminya. "Iya," jawab Atar. "Bi, Isa duduk di sofa ya," ucap Alisa tidak ingin mengganggu pekerjaan suaminya. "Iya sayang," jawabnya. Alisa duduk di sofa sambil membuka ponselnya. Alisa buka galeri di ponselnya dan memandang foto-foto mamanya saat duduk di taman bersama dengannya. Alisa memandang foto mamanya bersama dengannya. Alisa memandang foto mamanya yang tersenyum saat bersamanya. Dengan cepat Alisa mengusap air matanya. Ia takut suaminya melihatnya. "Pak, makan siangnya sudah datang," ucap Sari buka pintu di ruangannya setelah mengetuknya terlebih dahulu. "Taruh di atas meja," ucap Atar. "Baik Pak," jawab Sari meletakkan menu makan siang itu di atas meja. "Sayang, ini baksonya sudah datang sama rujaknya," ucap Atar sambil memandang istrinya. "Iya Bi," ucap Alisa. "Bi, Isa pengen makan pisang," ucapnya. "Enggak ada pisang di sini. Ini juga diminta belum dimakan. Nanti kita beli pisang setelah makan ini," ucapnya yang memandang istrinya. "Iya Bi," jawab Alisa yang mulai memasukkan bakso ke dalam mulutnya. Alisa hanya memakan sedikit bakso tersebut dan kemudian meninggalkannya. "Kenapa makannya sedikit tapi minta baksonya yang jumbo?" ucap Atar. "Tadi saya kirain bakalan enak kali bila makan bakso, tapi rupanya enggak," ucapnya. "Kalau gitu makan nasi Habi aja ya," ucap Atar yang memandang menu makan siangnya. Alisa menggelengkan kepalanya. "Isa makan rujak aja," ucapnya yang mengambil rujak yang ada dalam piring warna putih. Atar menganggukkan kepalanya saat mendengar permintaan istrinya tersebut. "Iya boleh, tapi makan nasi dulu," ucapnya yang mengarahkan sendok ke mulut istrinya. Alisa mengunyah nasi yang ada dalam mulutnya. "Enak ya Bi," ucapnya makan nasi yang disuapkan oleh suaminya. Atar memesan makan siangnya dengan menu rawon iga sapi. Atar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Enak banget sayang," ucapnya masukkan sendok berisi nasi dan juga daging sapi ke mulut istrinya. Alisa mengunyah nasi dalam mulutnya. Tidak lama dia buka mulutnya lagi. Saat ini apapun yang dimakan suaminya, dan bila suaminya menyuapkannya, maka semuanya akan terasa enak di lidahnya. Atar tersenyum saat melihat istrinya makan cukup banyak. Dia sudah mengetahui seperti apa sikap istrinya saat ini. Maka pada itu memang sudah menyiapkan porsi yang berlebih. "Bi, Isa udah kenyang. Isa mau makan rujak Isa lagi," ucapnya memasukkan potongan mangga muda itu ke mulutnya. "Apa enggak asam sayang?" tanya Atar. "Asam juga Bi, tapi walaupun asam enak," ucapnya. Atar hanya menelan air ludahnya saat menang istrinya yang begitu sangat enak memakan rujak.
"Sayang, Habi ada rapat. Mau ikut Habi rapat?" tanyanya yang memandang istrinya. Alisa menggelengkan kepalanya. "Nanti Isa gangguin Habi," ucapnya. Enggak gangguin kok," ucap Atar. "Apa benar Isa nggak gangguin?" tanyanya. "Iya," jawab Atar. "Kalau Isa nggak gangguin, Isa mau," jawabnya. "Habi senang Isa temani Habi rapat," ucapnya. Alisa menganggukkan kepalanya. Alisa mengikuti suaminya yang akan memimpin rapat. Atar berjalan bersama dengan istrinya. Tangannya melingkar di pinggang istrinya. Saat ini kondisi istrinya seperti ini. Dia tidak ingin meninggalkan istrinya sendiri berada dalam ruangannya. Istrinya akan selalu menangis bila hanya tinggal sendiri. Alisa masuk ke dalam ruangan rapat suaminya. Alisa memandang dalam ruangan itu sudah banyak yang duduk menunggu suaminya. "Duduk di sini sayang," ucapnya minta istrinya duduk di kursi yang berada di sampingnya. "Isa nggak usah duduk di sini, Bi. Isa duduk di pojokan itu aja," ucap Alisa berbisik di telinga suaminya. Isa tahu kursi yang saat ini ada di dudukinya pasti sudah memiliki pemilik. Atar tersenyum menatap wajah istrinya. "Jangan, di sini aja," ucapnya. "Ini kan kursinya udah ada yang punya, Bi," ucap Alisa. "Yang punya istri direktur utama," ucapnya. Alisa tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. Alisa menganggukkan kepalanya dan duduk di kursi yang ada di sebelah suaminya. Alisa merasakan begitu sangat malu ketika mata karyawan suaminya hanya tertuju kepadanya. "Rapat kali ini saya bawa istri," ucap Atar memandang istrinya. "Iya Pak Atar," ucap karyawan yang lain. Atar mengambil ponsel istrinya yang berada dalam tas. Pria itu kemudian mengambil handsfree dalam tas istrinya dan meletakkan benda kecil itu di telinga istrinya. "Habi rapatnya cukup lama, dia nonton drakor," ucapnya. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Alisa memegang ponselnya dan kemudian mencari film drama Korea yang menurutnya menarik. Alisa mulai memandang layar ponselnya, namun dia tidak begitu fokus dengan film yang saat ini ditontonnya. Alisa lebih senang memandang suaminya yang memimpin rapat. Alisa memandang kagum ketika suaminya memimpin rapat. Suaminya sangat berwibawa dan juga cerdas. Setelah rapat itu selesai, Atar menutup rapat dan kemudian keluar dari ruangan tersebut bersama dengan istrinya. "Lebih enak nonton Habi memimpin rapat daripada nonton film drakor," ucap Atar tersenyum memandang istrinya. Alisa menganggukkan kepalanya. "Lebih keren saat memimpin rapat tadi. Habi benar-benar pintar, hebat," ucapnya yang mengangkat jempolnya. "Kalau Habi rapat, mau ikut lagi nemenin?" tanya Atar sedikit menarik hidung istrinya. "Bila Habi merasa tidak terganggu Isa mau," ucapnya. "Ya enggak lah, malah tambah semangat lagi, karena ada istri yang cantik berada duduk di sampingnya," ucapnya. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Kalau gitu, Isa bakalan temani Habi rapat besok-besok atau nanti-nanti juga boleh," ucapnya.